dulu. Oke, Bang. Oke, Agenda Bang. ini terkait ini apa? Di Pengadilan Agama Jakarta. Ya, kita baru saja menghadiri sidang pertama. Feni hadir sebagai tergugat. Kasus perkara ya terkait pengesahan perceraian dan pengesahan cerai talak, ya, pengesahan isbat dengan cerai talak. Jadi agak bingung juga nih, karena awalnya mereka nikah tidak ada alasan, ya, tidak secara hukum mereka nikah. Mereka menikah ada buat surat pernyataan. Jadi agar lebih kita jelaskan ya secara komplit gitu. Mereka ini menikah ada buat surat pernyataan pada tahun 2021 bulan 3. Oke. Sementara status si lelaki, si A, cerai resmi dengan istrinya yang pertama, Emilia, itu November 2021. Jadi cerai resmi dari istri sebelumnya 2021, dia bikin surat pernyataan nikah dengan Feni 2021 Maret, sementara pengadilan putusin perceraian dia dengan pernikahan sebelumnya di bulan November. Berarti ini berlaku surut, kan gitu. Nah, di dalam gugatan pengacaranya yang pastinya mendapatkan info dari kliennya mengatakan bahwa Feni dengan si A itu sudah tidak harmonis sejak 2019. Ternyata padahal Feni kenal dengan si A baru tahun 2021. Ya. Jadi gue nggak tahu entah kurang tidur atau salah dengar atau gimana ya gitu. Jadi ya mereka lah, biar mereka yang mengkoreksi bagiannya mereka. Lalu ada juga di gugatan itu dibikin bahwasannya Feni yang menghadirkan pamannya sebagai wali nikah. Sementara Feni sendiri tidak pernah mengenal wali nikah tersebut. Ada 2 orang warga negara Pakistan yang menjadi saksi nikahnya, ya. Warga negara Pakistan waktu itu ya. Iya. Itu teman-teman dari si A. Mereka warga negara Pakistan dan mereka masih warga negara asing menjadi saksi pernikahannya. Nah, itu adalah teman-teman dia sendiri. Dan Feni berdomisili di Cibubur. Tapi pernikahan dibuat di Purwakarta. Oke. Desa apa? Desa. Jadi ada surat pernyataan, ada surat keterangan domisili dari kepala desa setempat yang menyatakan si A dan Feni tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Kiara Pedes. Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Hati-hati ya. Gua akan ke Purwakarta setelah ini. Oke. Jadi setelah ini, setelah wali, setelah saksi, ada hal-hal lain juga yang menyanggal di sini. Bahwasanya dia juga meragukan keabsahan daripada kedua anak lelakinya. Bahwasanya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya, saya rasa ya tidak profesional banget ya, dan tidak lelaki banget lah ya untuk menjadikan ini sebagai alasan untuk berbuat yang dia mau ya. Oke lah, pada saat anak pertama oke. Tapi pada anak dua-dua juga dia begitu kan ya. Tapi kita kembali ke jalur profesional aja. Ya, jadi ini orang kalau gue lihat sangat menyepelekan hukum Indonesia. Dia di pernikahan sebelumnya belum kelar, dia sudah nikah dengan Feni. Nah, di pernikahannya dengan Feni juga dia sengaja bikin antah berantah dan nggak jelas dari awal, dan dia memang nggak mau legalin Feni.
Mungkin karena ada maksud lain. Jadi kalau pada saat datang lompatan-lompatan seperti ini, Feni akan menjadi sumir. Nah ini kalau sekarang nggak ada bantuan media, dia kan dunia tidak akan tahu apa yang dia buat. Jadi pernikahan pertama belum komplit, dia sudah pindah ke pernikahan kedua. Pernikahan kedua belum selesai, dia sudah kasih surat pernyataan loh ya. Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023. Mana surat pernyataan cerainya? Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023, tanggal 23 bulan November, bahwasannya sepakat memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri atas kedua belah pihak dan tidak memiliki hubungan lagi dalam bentuk apapun, juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kan gitu, ngeri kali ini orang udah bicara undang-undang kan. Nah sekarang pakai undang-undang apa dia masuk ke pengadilan mau gugat kan gitu. Kok enak banget anak perempuan orang dinikahin, ditinggalin begitu, dikasih anak lagi nggak dinafkain. Coba gimana ini manusia. Coba dilihat ya. Surat pernyataan cerai 23 November 2023. Nah 2025 dia masih menggugat lagi. Coba. Jadi jangan dikasih celah lah buat, bukan hanya orang-orang asing aja, jangan dikasih celah buat manusia-manusia begini buat mainin perempuan dengan nama hukum. Bang, ada indikasi ke KDRT juga nggak bang? KDRT secara fisik tidak, tapi secara psikis banget. Bang, penetapan tentang soal anak juga Mbak ya. Artinya yang bersangkutan berarti sempat seolah-olah menolak kalau itu anak hasil dari hubungannya. Ya. Gitu. Keduanya. Yang anak-anaknya itu. Berarti di sini Mbak Feni ingin menetapkan kalau itu memang hasil hubungan mereka berdua. Ya, Feni tidak ingin mengkomen itu dipublis untuk di publik ya. Jadi konteksnya, ya kalau dia mau menyatakan itu silakan. Yang jelas Feni cukup tahu. Feni tahu siapa ayah dari anak-anak sebenarnya. Karena dia sudah menyatakan itu, jangan satu saat dia datang untuk mengaku-ngaku sebagai ayah anak-anak itu lagi. Gitu aja. Akte kelahirannya sendiri, ayah kandungnya siapa Pak? Enggak, tidak dimention, dia cuma bikin anak dari ibu. Karena dari awal sudah ketahuan kalau ini pernyataan Feni ya. Feni, saya khawatir Feni minta saya yang ngomong, dia takut nangis di depan kamera. Jadi konteksnya dari awal Feni sudah mulai ketahuan kalau dia ini suka bermain belakang dengan wanita-wanita lain. Ini keterangan Feni. Jadi sudah banyak ketangkap dan Feni mulai hilang respect lah. Jadi Feni mulai hilang respect, tapi tetap Feni masih dalam koridor sampai hari akhir. Sampai hari ini juga Feni tetap masih apa sendiri kan. Gak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau dia mau ngeblame wanita yang buat salah untuk menutupi kesalahan dia, ya silakan aja. Bang, saya mau nanya ke Mbak Feni dulu. Mungkin kenalnya di mana sih waktu itu? Kenalnya Bonteng. Bonteng kita kan ketemu kalau sama kreator itu Bonteng. Jadi ketemunya di sana. Terus ada bujuk rayu apa Mbak ketika itu ngajak nikah, ya kan? Ada bujuk rayu apa? Ngajak nikah gitu kan? Bujuk rayu apa? Iming-iming apa? Bujuk rayu apa ini? Iming-iming apa? Iming-iming ke luar negeri pertama-tamanya itu. Luar negeri jalan-jalan. Lalu nikah di? Mau apa? Mau nikahnya di Pakistan. Tapi belum sampai sekarang. Tapi sudah terlanjur, udah on the way nikah sama yang lain nih. Oke, Bang di sini masih bingung ya Bang ya? Jangan lama-lama bingung ya, Pernikahan cepat. itu kan 2021 sirih ya, katakanlah ya sirih. Sekarang ada di pengadilan. Ini sudah isbat Bang sebelumnya. Untuk naik ke isbat. Pertama itu, yang kedua kalau yang belum isbat, kenapa bisa lari ke sini Bang? Ya itu, gue juga bingung sekarang gini. Kita kalau ke kantor polisi, kalau kira-kira kita bawa berita ngaco, kita ditolak laporannya. Ya, walaupun di undang-undang perdata ada yang menyatakan bahwasannya tidak ada yang boleh menolak pendaftaran, tapi kan tidak berarti orang bawa permen karet pun diterima kan. Ya, kembali lagi kita lihat aja, ini kan sudah selesai. Saya masih nggak mau banyak komen dengan majelis ya. Biar aja nanti katanya gue bisa pengacara yang tidak sopan. Jadi biarkan mereka berlanjut. Nanti tanggal 17 kan ada sidang mediasi. Nah, nanti kita lihat gimana. Pak, sorry, ini kan berarti kan ini bersama Ahmad Adil di sini sebagai tergugat. Iya. Iya. Mereka bisa menggugat, berarti kan semuanya kan bisa dipertanyakan. Nah, iya. Dan yang saya katakan semua kan tidak katanya. Saya kasih bukti-buktinya kan. Dan semua itu pada menerima. Welcome to the jungle. Hah? Nah, iya. Jadi ini
Feni konteksnya akan mengikuti apa aja yang dia tempuh langkah hukumnya, silakan. Tapi yang jelas akan ada counterback dari kita juga. Itu aja. Dan tadi majelis tanya kenapa Feni hadir, malah penggugat yang tidak hadir. Nah, jadi kata Feni diduga sedang melakukan prawedding, diduga. Oke, Bang, tapi kalau pada akhirnya nanti semua ini kita anggaplah palsu karena sekali lagi Apanya kita- palsu? Surat-suratnya kan berarti dari pernikahan. Iya. Isbat pun nggak Iya, ada iya, ya, Bang? iya. Ada niatan untuk melapor Banget. Banget. atas dugaan apa aja, Bang? Pasal-pasal. Ya pastinya pemalsuan karena surat domisili itu pasti pemalsuan, ya. Lalu surat pernikahan dia bikin backdate itu sudah pemalsuan. Lalu uang Feni dia raup miliaran itu sudah lain lagi pasal paling favorit kan gitu. Jadi ada, cuma kan kita ini kebetulan kita juga baru balik ke Jakarta, jadi kita pertama kali menghadiri ini. Sebetulnya ini di luar daripada kita punya kita punya date. Kalau nanti tanggal 17 untuk mediasi ya. Tanggal 17 mediasi. Dan harus datang kedua belah pihaknya. Ya kita pasti datang gitu. Karena saya terus terang membunuh penasaran di diri saya sebagai seorang praktisi hukum. Ya gue juga ada baca-baca dikit, gue juga paham hukum lah ya gitu. Tidak hanya hakim aja yang paham hukum kan gitu. Saya mau lihat kemana sih arahnya ini gitu. Kalau dibilang mau berdamai, emang siapa yang menyatakan perang kan gitu. Emang kalau bilang sekarang dia mau damai, apalagi fungsinya itu laki-laki juga udah mau perempuan lain, mau ngapain kan? Nah, Bang, mungkin tadi apa alasan digugat cerai kan? Alasannya apa? Alasannya tidak mendengar kata-kata dan selalu membuat keributan di rumah. Padahal dia buat keributan kan karena ketangkap chatting-chatting laki-laki ini dengan wanita lain, ketangkap dia sedang berhubungan dengan wanita lain, ketangkap, maka dia ya wajar dong seorang istri kan gitu. Bang, lakinya ini kan seorang WNA ya, dan status izin menetapnya itu dari keimigrasian ada masalah. Iya, dan gue bilang ya imigrasi juga kita belum tahu ini izin tinggalnya seperti apa. Dia kok bisa bikin income miliar-miliar di negara kita, dia bisa bikin TikTok begini begitu mencari keuntungan. Nah sekarang gue tanya, kita nih warga negara Indonesia nih, kalau ke negara orang, bisa nggak kita semudah itu bikin uang dia ke negara orang? Kan gitu. Kenapa begitu lengahnya hukum praktek kita pada saat orang asing mau meraup keuntungan di negara kita? Bukan investor loh. Ini negara yang sedang berkembang ya. Negara-negara seperti ini butuh manusia-manusia yang bawa duit datang ke sini, bukan ngeraut duit sini, bangun rumah, bangun hotel di apa negaranya gitu. Jadi ini nanti akan melapor ke pihak Harus kepolisian. didalamin. Tapi saya sebelum ke itu semua saya mau dalamin pidananya aja dulu. Saya nggak mau muluk-muluk lah. Oke, terima kasih Bang.